Dalam catatan katalog ilmuwan Belanda, R.A. Krem, naskah Lagaligo terdiri dari 113 naskah terpisah. Seluruhnya mencapai 31.500 halaman. Welcome back to Punky Point Channel. Before we start the story time, sebaiknya kalian subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Punky. Apakah kalian tahu naskah sastra epik Mahabharata atau Ramayana? Atau mungkin teman-teman pernah mendengarkan naskah sastra Yunani Homerus? Yang Punky sebutkan tadi adalah kitab-kitab epos yang panjang. Bahkan naskah Mahabharata terdiri dari 18 kitab. Namun, tahukah kamu ada kitab yang panjang lebih dari itu? Dan UNESCO menobatkan sebagai karya sastra terpanjang di dunia. Dan sejak tahun 2011, naskah kuno ini telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Memory of the World. Naskah kitab apakah itu? Mari kita cari faktanya di Fact on Google. Закрой глаза скорее. Aleliu nari retoi awulawa le madau keleom pomane le mosuro biaji batara nasibite. Lagaligo, kitab suci suku Bugis. Orang-orang di Sulawesi Selatan menyebutnya Surat Lagaligo. Kitab kuno berbentuk puisi ini berisi mitos penciptaan dari peradaban Bugis. Salah satu alasan utama mengapa Lagaligo diajukan sebagai suatu warisan budaya dunia tak benda ialah bahwa Lagaligo adalah sebuah karya sastra terbesar dunia. Dapat dikatakan bahwa Lagaligo memiliki 6.000 halaman folio dan 250.000 kata dalam perbendaharaan sastra Lagaligo itu. Ada 12 jilid Lagaligo di negeri Belanda dan 1 jilid Lagaligo ada di Makassar. Isinya adalah bermacam-macam hal mengenai kehidupan manusia, khususnya orang-orang Bugis. Bahkan, ada sebagian masyarakat masih menganut kepercayaan turun-temurun memposisikan Lagaligo sebagai kitab suci. Punky belum mendapatkan siapa yang pertama kali yang menuturkan Lagaligo ini. Konon katanya, dulu kitab Lagaligo dituturkan melalui lisan, namun memasuki paruh 18 abad pertama, karya ini mulai ditulis menggunakan sulapa apa atau disebut tulisan segi empat dan orang di sini menyebutnya aksara lontara. Dalam catatan katalog ilmuwan Belanda, R.A. Krem, naskah Lagaligo terdiri dari 113 naskah terpisah. Seluruhnya mencapai 31.500 halaman. R.A. Krem menyaring dan membuat ringkasan menjadi 1.356 halaman. Pada abad 18, seorang perempuan Raja Bugis bernama Cholipuje Aruntanete menuliskan kembali sepertiga dari keseluruhan pokok cerita. Lagaligo setebal 2.851 halaman berukuran folio. Konon katanya, epos karya sastra Lagaligo ini memiliki keaslian tulisan berbahasa Bugis dengan menggunakan daun lontara yang dikenal dengan nama lontara yang tersimpan di Universitas Leiden, Belanda. Lagaligo tidak hanya tersimpan di Belanda dan di Makassar atau di Indonesia saja, tetapi Lagaligo tersimpan di banyak perpustakaan dunia. Ada di negeri Belanda, ada di Amerika, dan ada di negara-negara lain termasuk di Inggris dan juga di Australia. Di mana kisah ini ditulis oleh Retna Kencana Cholipuje. Cholipuje itu sendiri
adalah bangsawan berdarah Bugis yang dikenal sangat cerdas. Dia lahir pada tahun 1812 dan meninggal pada tanggal 11 November 1876. Menurut deskripsi UNESCO, Lagaligo disepakati berasal dari abad 14. Namun masyarakat Bugis meyakini umur Lagaligo lebih dari itu. Menariknya, meskipun Lagaligo bukanlah teks sejarah karena bahasa mitologi yang cukup kuat, namun teks ini diakui oleh banyak ilmuwan memiliki pengaruh besar pada bagaimana sejarawan melihat masa lalu, khususnya masyarakat Bugis di periode sebelum ajaran Islam masuk di Sulawesi. Isi Lagaligo adalah bercerita tentang mitos penciptaan dunia dan penciptaan manusia atau asal-usul manusia pertama mendiami dunia. Di dalamnya juga bercerita tentang kesetaraan gender. Dalam naskah kuno itu, gender terbagi 5, yaitu Urane atau laki-laki, Makunrai atau perempuan, Calalai atau perempuan yang layaknya seperti laki-laki, dan Calabai, laki-laki yang layaknya seperti perempuan. Dan golongan yang terakhir adalah bisu atau penggabungan antara 4 gender. Oh ya guys, bisu itu dinobatkan sebagai pemangku adat dan bertugas untuk menjaga budaya, dan dalam upacara adat ditugaskan sebagai penyambung lidah antara manusia ke dunia dewata atau dunia atas. Next time kita akan membahas tentang bisu ya guys. Tokoh utama di Lagaligo adalah Saweli Gading, cucu dari Batara Guru. Dalam mitologi masyarakat adat Bugis, Batara Guru itu sendiri diceritakan adalah seorang dewa, putra Sampat Totoe dan Dato Palinge yang dikirim di bumi untuk dibesarkan sebagai umat manusia. Cerita dimulai dari dunia yang kosong dan turunlah Batara Guru di bumi. Manusia pertama ini turun di daerah Luwu di utara Teluk Bone. Batara Guru sebagai raja digantikan oleh anaknya Latioleng yang bergelar sebagai Batara Latu. Latioleng atau Batara Latu memiliki anak kembar yakni Saweli Gading dan Uwe Tendri Abeng. Dalam kitab dituliskan keduanya dibesarkan terpisah. Sebagai saudara kembar, mereka baru bertemu lagi saat mereka menginjak usia dewasa. Wow, lama sekali mereka terpisah ya guys. Sedih. Saweli Gading terpesona pada saudaranya sendiri dan berniat untuk menikahi Uwe Tendri Abeng. Rahasia keluarga yang selama ini disimpan pun dibeberkan. Dalam naskah diceritakan kepada Saweli Gading bahwa Uwe Tendri Abeng ialah saudara kembarnya. Sementara itu, kawin saudara-saudara diyakini bakal mendatangkan bencana sejenis kutukan karena mereka itu adalah saudara-saudara menikah, kutukan. Kasih tak sampai ini mengantarkan Saweli Gading merantau ke daratan Cina. Menurut para ahli, dalam hal ini Cina yang disebutkan dalam naskah Lagaligo bukanlah Cina Tiongkok, tapi salah satu daerah yang ada di Kabupaten Bone. Di sana, Saweli Gading bertemu dengan putri yang sangat mirip dengan saudara kembarnya, bernama Wei Chudai, anak seorang raja di daratan Cina. Setelah melewati rangkaian kisah dan peristiwa, lahirlah seorang anak laki-laki sebagai buah hasil cinta mereka. Anak laki-laki ini kemudian diberi nama Lagaligo. Sekembalinya Saweli Gading dan Wei Chudai ke Luwu di kerajaannya dulu, kapal yang dinahkodai karam. Mereka berdua lantas menjadi penguasa dunia bawah, sedangkan saudari kembarnya Uwe Tendri Abeng naik ke dunia dewa, dunia atas. Tak berselang lama setelah itu, semua manusia pertama itu dipanggil kembali pulang ke alam dewa, meninggalkan Lagaligo dan saudaranya lain di dunia tengah dan menjadikannya penguasa Luwu. Nah, seperti itu mungkin sedikit kisah yang dikisahkan oleh naskah Lagaligo. Itu baru ada di bab 1 loh guys, baru pada awal peradaban manusia Bugis. Dan masih banyak lagi bab-bab terpencar di seluruh dunia, termasuk yang disimpan di Belanda.
Dan itu panjangnya lebih setara 6.000 halaman folio dengan 300.000 bait. Karya sastra ini menunjukkan sebenarnya bangsa ini adalah bangsa yang dibangun oleh berbagai peradaban besar di masa lampau. Dan tidak ada salahnya jika teman-teman mengenal mitologi-mitologi yang ada di Indonesia. Lagaligo adalah satu karya sastra besar yang penting untuk menjadi ingatan kolektif bagi masyarakat. Ingatan kolektif bagi manusia Indonesia baru agar generasi mendatang bisa mempelajari insal yang ada di dalam Lagaligo. Bahkan sebenarnya kita wajib mendahulukan mitologi kita sebenarnya. Sebelum mengenal mitologi Roma mungkin, Cina mungkin, atau Yunani, sangat disayangkan jika kita menjadi asing di negeri sendiri. Malah kita ini nantinya menjadi seseorang yang tidak berkarakter lagi. Tetap tersenyum, jangan lupa bahagia. See you next video dari Pungki. Bye-bye.